Baik, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah Fisika 2. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang kelistrikan, nah sekarang kita akan membahas tentang magnet, atau di sini diberikan judul kemagnetan. Magnet merupakan benda yang sehari-hari sering kita jumpai ya tentunya ya. Jadi magnet ini sudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas tentang magnet ini? Sebelumnya saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini referensinya dari buku fisika Giancoli tahun 2008 ya. Jika teman-teman mempunyai edisi yang terbaru, silahkan dipakai, tidak apa-apa ya. Tidak akan jauh berbeda dari sisi kontennya. Kemudian ini ada beberapa link YouTube. Ini tentang 7 perbedaan listrik dan medan magnet, kemudian magnetic force dan medan magnet. Nah, ini ada link YouTube yang bisa teman-teman nanti sambil memperdalam bisa dibuka. Nah, kita awali dengan sebuah gambar magnet di sini. Jadi, semua magnet, entah itu bentuknya U seperti ini atau magnet batang, nah, mereka mempunyai ujung seperti ini ujung ya di sebelah sini nih. Punya ujung di sini dan di sebelah sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai kutub atau pole ya. Nah, kutub biasanya kita familiar ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, atau dalam bahasa Inggris seperti ini. Utara, N ini north ya, ini utara. Jika dalam bahasa Indonesia ini utara, ini selatan. Jadi teman-teman semua tidak usah bingung dengan istilah bahasa Inggris. Patokannya S ya, S ini south seperti ya, sama dengan selatan. Nah, teman-teman patokannya di S saja nih, lebih gampang. Yang ini S ini selatan, berarti yang N adalah utara. Nah, jika bingung seperti itu mungkin lebih mudah. Nah, ini sudah kita ketahui. Ini kutub utara dengan kutub utara. Jadi kutub yang senama dia akan tolak menolak ya. Ini ada lambang. Ini ada lambang seperti ini ke arah kanan. Berarti magnet ini akan mengarah kanan dan ini arah ke kiri. Itu kenapa disebut di sini tolak menolak. Nah, berarti ini ada gaya tolak ya. Ini juga sama, tolak menolak. Untuk dua kutub yang berbeda, kutub selatan dan kutub utara, ketika didekatkan, ini akan tarik menarik. Nah, ini kita sudah hafal dan sudah familiar istilah ini di setiap hari. Kemudian jika kita split sebuah magnet, split itu ya mungkin jika ini magnet utuh kita patahkan. Nah, setiap patahan di sini, ini patahan di sini, nah dia akan menjadi kutub-kutub baru. Jika di sini selatan ya berarti di sini utara. Ketika di sini utara berarti di sini selatan. Demikian juga ketika daerah ini kita potong, maka dia akan menghasilkan sama di sini kutubnya utara, di sini selatan, berlawanan dengan sisi sebelah sini ya. Ketika di sini selatan ya sudah, yang sini utara. Simpel ya. Nah, ketika di sini kita potong lagi, kita potong, berarti di sini juga sama. Berarti akan ini ya. Berarti di sini sudah kepotong lagi. Berarti di sini selatan, di sini utara. Sini juga sama. Kalau di sini sudah ini utara, berarti di sini selatan dan seterusnya. Kemudian ini misal ini ada sebuah magnet batang seperti ini. Kemudian ini kita
taruh biasa kita familiar dengan kompas ya, penunjuk arah. Nah, kemudian kita berikan ini serbuk besi atau pasir juga bisa, batu pasir. Nah, dia akan membentuk alur seperti ini ya, ini garis-garis medan magnet. Berarti di sekitar sini ini terpengaruhi oleh medan magnet. Semakin dekat, maka medan magnetnya semakin besar. Semakin jauh, misalnya sebelah sini, berarti ya medan magnetnya semakin kecil. Ini konsep ini bisa digambar menjadi seperti ini nih. Ini untuk magnetnya, dan ini untuk garis-garis gaya magnet. Oke, jadi medan magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Ini ada panahnya ya, ada panah ke sini. Jadi dari kutub utara keluar menuju kutub selatan. Ini juga sama. Nah, konsep ini nanti akan kita bawa dalam perhitungan di kemagnetan ya. Ini juga sama, keluar kutub utara masuk ke kutub selatan. Ini north ya, kalau bahasa Indonesia utara, south untuk selatan. Baik. Sekarang ini adalah sebuah tokoh yang penemuannya sangat bermanfaat sampai sekarang, yaitu beliau Hans Christian Ørsted. Jadi beliau ini melakukan sebuah eksperimen yang menunjukkan bahwa sebuah arus listrik dapat memproduksi sebuah medan magnet. Jadi kalau kita boleh tulis ya, jadi arus listrik ini bisa menimbulkan sebuah medan magnet. Nah, ini ditemukan sekitar tahun 1820 ya. Sudah lama sekali, sudah berapa tahun ini? Kalau sekarang 2026, kemudian itu 1820, berarti sudah lama sekali ini ya. Berarti sudah 206 tahun yang lalu. Nah, sudah lama sekali. Jadi beliau menemukan bahwa arus listrik itu bisa menciptakan sebuah medan magnet. Nah, jadi penemuan beliau 200 tahun lalu menemukan sebuah penemuan yang bermanfaat sampai sekarang. Mari kita lanjutkan, kita bahas. Nah, penemuan beliau seperti ini. Ini ada, jika konteks kita di kampus, kita ada laboratorium. Nah, beliau mencoba eksperimen. Di sini ada sebuah kabel, di sini ya, ada kabel. Nah, atau kita sebut sebagai penghantar ya, atau di sini bahannya sebagai bahannya merupakan konduktor untuk material yang bisa menghantarkan listrik. Ketika penghantar ini dilalui oleh arus listrik, kemudian di sebelah kanan kiri ini bentuk melingkar seperti ini diletakkan sebuah magnet ya, atau kita sebut kompas mungkin ya kalau dalam bahasa sehari-hari kita. Maka ini menunjukkan penunjukan yang ini ya, berbeda-beda nih. Nah, berbeda-beda nih, membentuk sebuah ini ya, sebuah pola tertentu nih. Ini mendekati lingkaran ya. Oleh karena itu akhirnya ada namanya aturan tangan kanan. Nah, ini ada namanya aturan tangan kanan pertama. Nah, bahwa ketika ini tangan kanan kita ya, tangan kanan. Ketika ini yang sebelah ini merupakan penghantar atau konduktor atau kabel lah ya, gampangnya. Kabel listrik, kemudian ada arus arahnya ke atas di sini. Nah, caranya kita genggam ibu jari menunjukkan arah arus.
Kemudian jari keempat ini menunjukkan arah dari B. B ini medan magnet. Nah, simpel ya, berarti ketika ada kawat penghantar seperti ini dilalui oleh arus listrik, maka medan magnetnya secara sederhana ya mengitari ini ya. Ini berbentuk lingkaran seperti ini. Lintas. Nah, ini seperti ini dengan arah sesuai dengan arah keempat jari kita nih. Arah putarannya nih, sini dan seterusnya ya. Semakin jauh ya semakin besar di sini. Oke. 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 Seperti ini, mudah ya. Ini namanya aturan tangan kanan. Kemudian ini juga sama ketika ada ini medan magnet, ketika ada ini ya, pengantarnya berbentuk sirkular seperti ini ya. Circular loop seperti ini. Nah, berarti sama. Berarti kita harus tempatkan ibu jari kita ini ya searah arus listriknya ke sini. Nanti arah medan magnetnya sesuai dengan keempat jari kita. Bisa dipraktekkan sendiri di rumah mungkin. Nah, ini ketika kita pegang di atasnya, berarti otomatis ke arah sini. Ini ke sini. Kalau oke, seperti ini juga sama. Ini ke arah sini. Yang bawah berkembalikannya ya. Nanti silakan bisa dicoba. Ini bisa pakai gelang yang besar atau bagaimana, atau peralatan yang di rumah yang simpel bisa dipraktekkan. Nah, sekarang jika tadi kita hubungan antara I atau arus listrik, kemudian B medan magnet. Nah, sekarang ada tambahan lagi F, force atau magnetic force, gaya atau magnetic force. Nah, seperti ini saya akan jelaskan. Di sini ada sumber tegangan sebelah sini 22 volt. Ini kutub positif negatif. Nah, baik, ini kawat penghantar ya, kawat penghantar. Kemudian ini adalah magnet U, magnet permanen U. Ini anggap saja kita belum tahu. Ini ada namanya force is down, artinya gayanya ke arah ke bawah. Nah, cara menentukan gayanya seperti apa? Pertama kita plot arus listriknya kemana. Karena ini kutub positif di sini. Arah arus berarti kan dari positif ke negatif ya. Ini berarti arah arusnya ke sini. Dari sini kemudian ke sini masuk. Nah, berarti di sini ketemu arah arusnya ke arah sini. Kemudian B kemana? B tadi kita tahu bahwa arahnya selalu dari kutub utara ke kutub selatan ya. Jadi teman-teman ingat B itu dari utara ke selatan. Kalau arus listrik I itu dari positif ke negatif. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan gaya atau magnetic force. Nah, berarti kita pakai aturan tangan kanan ya, aturan tangan kedua, right hand rule kedua. Baik. Nah, ibu jari kita posisikan jari kita seperti ini. Berarti ini jadi ibu jari, ini keempat jari. Ini kemudian kalau ibu jari menunjukkan force, kemudian keempat jari lurus I, yang B ini ketika keempat kita tekuk menjadi B ya. Atau teman-teman juga bisa pakai ibu jari, ini ibu jari, nanti dipraktekkan ya. F ibu jari ini bisa pakai jari telunjuk, B bisa pakai jari tengah. Nah, saya kira lebih mudah seperti itu ya. Artinya apa? Berarti ini ibu jari arah ke sini. Jari telunjuk arah ke ibu jari ke sana, telunjuk ke sana.
berarti jari tengah arahnya ke bawah. Berarti ada magnetic force, ada gaya magnet ke bawah. Berarti ya ini cenderung akan tertekan ke bawah kawat penghantar ini. Sama juga untuk gambar ini hanya kita balik arah arusnya. Jika tadi kan arah arusnya ke sebelah sana, nah sekarang arusnya ke sebelah sini. Berarti ya tinggal kebalikannya, maka force-nya ke arah atas atau ini ya, the force is up. Nah, bisa coba sendiri nanti. Sekarang kita coba praktekkan. Jadi kita akan, untuk rumusnya ini magnetic force itu I arus dikalikan L panjang kawat, B medan magnet dikalikan sin theta ya. Sin theta ini oke, sudut yang dibentuk oleh arus dan medan magnet ya. Ini saya garis-garis, yang garis merah ini tetanya. Nah, ini sudut antara B medan magnet dan arus. Oke. Fmax ketika arus tegak lurus dengan B. Kenapa maksimal? Ya karena tegak lurus kan berarti sin 90 derajat sama dengan 1. Itu kenapa ini nilainya adalah maksimal. Sekarang kita akan coba nah, sebetulnya kemana arah gayanya. Berarti sebelum itu berarti arah gayanya kemana kalau kita pakai aturan tangan kanan. Nanti arah gayanya jika tidak masuk, jadi kita ada tanda ya, karena ini 3 dimensi. Kalau tanda lingkaran silang ini berarti masuk ke layar monitor kita atau papan tulis kita ya. Kalau di sini adalah laptop saya, berarti masuk ke laptop arahnya, atau yang seperti ini titik ini berarti keluar dari laptop atau ke arah kita ya. Berarti ini gayanya ke arah mana? Kalau ini ke seperti ini. Oke, berarti, atau kalau ini misal kita anggap sudutnya 90 ya, misal 90 derajat sudutnya. Kalau di sini I ya 90 derajat. 90 derajat. Berarti arah arus. Oke. Arus ke sana berarti F-nya keluar ya, F-nya. Berarti F-nya di sini ya. Jadi saya gambarkan. Berarti ini ada gini. Kita buletin. Berarti F-nya keluar layar ya, atau ke arah kita. Baik, mungkin kita langsung ke soal saja. Jadi ini ada soal magnetic force, ada gaya magnet ya di sini. Ini sudah diketahui sudutnya, panjang sudah, B-nya sudah. Jadi tinggal kita hitung arusnya berapa di sini, ampere ini 30 ampere, arusnya 30 ampere. L-nya panjang kawatnya 12 cm. Kita ubah ke meter, 0,12 meter. B-nya sudah ada di situ. Ini 0,9 Tesla. Kemudian sudutnya 60 sudah. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, oke, sebelumnya. Nah, ditanyanya tentukan besar dan arah. Berarti F-nya berapa, arahnya kemana. Nah, nanti kita coba hitung ya. Sekarang kita coba hitung. F sama dengan I kalikan L kali B sin theta. Arusnya 30 ampere. Ini panjang kawatnya 0,12 meter. Medan magnetnya 0,9 Tesla. Sudutnya 60 sin 60, ketemu 2,12
2,8 N. Nah, kemudian arahnya kemana? Kita pakai aturan tangan kedua untuk mencari F. Nah, seperti ini. Arusnya ke sana. Oke, teman-teman bisa pakai aturan, pakai sendiri tangannya dipraktekkan. Oke. Kemudian kita akan cari F-nya. F-nya kemana? Masuk ke layar atau keluar layar nih? Nah, kita coba cari F-nya ya. Ya, berarti F-nya kalau seperti ini, berarti F-nya teman-teman kita gambar ya. Berarti gayanya dia ini ya, masuk ya. Berarti gayanya oke, masuk. F-nya masuk ke layar. Oke, berarti F-nya masuk ke layar ya. Harus. Oke. Kemudian contoh kedua ini hampir sama, tapi dalam bentuk penghantar yang seperti ini, kotak seperti ini ya. Hampir sama, nanti bisa coba sendiri ya. Ini rumusnya sama. Kemudian ini untuk menghitung B atau medan magnet ketika ada kawat yang sangat panjang nih, sangat panjang. Ini ya, long straight wire nih, berarti kawatnya sangat panjang. Rumusnya mu0 kalikan I 2pi kali R ya. Jadi mu0 ini permeabilitas ruang hampa, besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi jika tadi kan kita menghitung gaya magnet atau magnetic force ketika panjang penghantarnya diketahui. Nah, sekarang panjangnya ini bisa kita panjang sekali ya. Ini sana terus panjang ya. Unlimited lah ya, mungkin tidak kita sampaikan berapa panjangnya. Kita akan coba hitung berapa medan magnet pada titik P nih di sini nih. Nah, ini berapa sih? 10 cm jaraknya dari penghantar di sini. 10 cm. Ini berapa sih medan magnet di sini? Tentunya ketika B ini fundamentalnya, ketika misalnya ada titik A di sini, ada titik B di sini. Nah, yang sebelum kita masuk ke rumus, kita harus tahu bahwa medan magnet di titik A ini akan lebih besar daripada di titik P. P akan lebih besar dari titik B, karena semakin jauh ya jelas medan magnetnya akan semakin kecil. Nah, ini cara menghitungnya. Kita masukkan mu0-nya ini arusnya, ini 2P, ini jarak, ini R-nya radius. Radius itu jarak ininya ya, ini R. Ini radiusnya di sini. Oke, ini radius. Jarak dari kawat penghantar ke titik P. Ini ketemu 5,0 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, kemudian kemana arahnya? Ini menggunakan aturan tangan kanan pertama. Oke, berarti medan magnet pada poin itu, berarti medan magnet pada titik ini, kalau kita berarti ibu jari ke arah ini, ke arah I, maka ketika medan magnetnya berarti kan dari sini berputar ke sini, membentuk lintasannya seperti ini ya. Oke. Nah, berarti kalau ibu jari ke arah sana, berarti arah medan magnetnya ke sini. Muter sini ya. Oke. Berarti nyampe di sini masuk ke layar, berarti kita tulisnya. Nah, berarti arahnya masuk ke layar B-nya ya, medan magnet.
Simpel ya, silakan dipraktekkan di rumah. Sama juga untuk ini kita akan coba nih bahwa ini medan magnet ketika berada pada dua buah arus. Jadi arusnya ada dua nih. Ini arus ini ditulis out ya. Tadi kita sudah sepakati bahwa ketika ada lingkaran seperti ini, ada titiknya berarti dia keluar ya, keluar dari layar kita. Jika silang dia masuk. Ini kenapa ditulis I2 in. Berarti I2 masuk ke dalam layar, I1 keluar layar. Nah, di sini disuruh menghitung. Tentukan besar dan arah dari medan magnet. Nah, di antara dua kabel ini ya. Nah, di tengah-tengah ini berapa sih sebetulnya? Di tengah-tengah sini medan magnetnya. Jaraknya sama 5 cm, di sini juga 5 cm. Yang membedakan adalah arus. I1-nya 5 ampere, I2-nya 7 ampere. Oke, kita coba hitung. Ini untuk mengingatkan kita lagi tentang simbol-simbol. Ini theta kita pakai di sudut. Ada mu di sini. Ini ada alfa, ada beta, ada gamma, ada mana lagi nih lambda. Ini tau, sigma, rho. Nah ini akan sering kita pakai. Terutama dalam mata kuliah teknik mesin, ataukah itu fisika, ataukah itu mata kuliah kinematika, dinamika, banyak sekali, mekanika fluida, dan lain-lain di mata kuliah teknik mesin. Jadi ketika teman-teman ada simbol-simbol seperti ini, nah silakan bisa mengucapkannya dengan baik ya dan benar ya. Ini tadi kita cara menghitungnya B1 mu 0 kali I1. Tinggal kita hitung ya, masukkan rumusnya. Ketemu B1 2 kali 10 pangkat min 5, B2 2,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi total ini ya, total B-nya berarti B1 plus B2. Berarti 4,8 dari 2,0 ditambah 2,8 menghasilkan 4,8. Nah, begitu. Terima kasih. Pada hari ini kita sudah belajar tentang magnet ya. Magnet. Jadi magnet ini apa namanya? Jadi arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Arus listrik plus medan magnet itu juga bisa menghasilkan gaya atau magnetic force. Nah, kemudian kita juga sudah bisa menghitung arahnya. Arah gaya magnet kita pakai aturan tangan kanan kedua, aturan tangan pertama. Ini untuk hubungan antara arus dan medan magnet. Aturan tangan kedua kita pakai untuk hubungan antara arus, medan magnet sama magnetic force. Sekian mata kuliah fisika 2 untuk kemagnetan. Silakan dibuka bukunya, buku Giancoli fisikanya, dipelajari lagi, bisa lihat YouTube untuk simulasi atau animasi dan dikerjakan latihan soalnya. Baik, terima kasih.